Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Dan ya kemarin itu nggak sempet ya untuk 2 hari lalu lah. Kemarin itu ada upload untuk Bitcoin dan juga adanya airdrop ya untuk hamster token. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik mau ikutan airdrop bisa coba visit di video kemarin ya. Ini pembahasan Bitcoin, dan hari ini seperti biasa di hari Minggu ya teman-teman, kita akan bahas untuk altcoin, dan video kali ini akan membahas Ethereum dan juga BIC. Ya, itu adalah DEX ya teman-teman, dia adalah salah satu DEX juga. And then kalian bisa request juga untuk kemungkinan nanti malam akan saya upload satu video lagi ya untuk altcoin. Kalian bisa request, nanti yang paling banyak requestnya akan saya bikinkan video contoh, misalkan Solana dan BNB contoh, atau Doge dan Shiba gitu ya, atau contoh lainnya seperti PPICP gitu ya, atau apalagi ETC XLM atau XLM XRP gitu ya, atau Phil Sui gitu ya. Coba kalian tulis saja di kolom komentar ya teman-teman, nanti akan saya buatkan sekitar mungkin upload jam 6 jam 7 malam lah ya di hari ini. So kita lihat untuk Fear and Greed Index masih di level 55 ya, which is itu netral, dan overall market di sini masih sideways. Ada juga yang naiknya lumayan nih, seperti Doge nih lumayan nih 5%-an ya dalam 24 jam terakhirnya. Disusul yang lain ya, ada sideways, ada naik 3-5% lah rata-rata di weekend ini. APT lumayan 7%-an teman-teman ya. Jadi tanpa basa-basi kita akan ngebahas dulu untuk dari segi Ethereum-nya. Ya, di sini kita bisa lihat ya untuk Ethereum Spot dulu ETF ya. Jadi memang ini masih menjadi sarana jualnya dari si Grayscale nih. Masih jualan terus, teman-teman. Ya, cuman memang untuk institusi lain ini udah mulai bergerak untuk melakukan pembelian, even BlackRock sekalipun gitu ya. Dan ya pembelian terakhir pun ini terbanyak ya daripada pembelian sebelum-sebelumnya nih untuk si BlackRock nih. Per tanggal sorry deh teman-teman ya, ini salah bacanya, harusnya di atas ini terakhir di 7,31 ya, yang lainnya malah belum beli lagi. Cuman ya sekarang yang nanyain untuk ETF Ethereum-nya bagaimana, ya tergolong ya sebagai sarana jual aja ya untuk Grayscale. Jadi harganya pun ya kemarin terjun payung yang benar-benar nggak expect sampai 2.100-an dolar, tapi balik lagi ini ada indikasi positif ya. Let's go teman-teman. Di sini secara weekly, time frame weekly ya, dia kan tadi kemarin itu sampai di 2111-an gitulah ya. Ini udah naik ke 2600-an kembali, which is kenaikannya ini sebentar ya, dari bottom ke harga sekarang deh udah sekitar 25-26% kenaikannya ya dalam waktu 1 minggu terakhir ini. Jadi kalau misalkan closingnya nanti seperti ini, menandakan memang wah ini adanya dia testing dan mendapatkan reaksi signifikan dari level area demand bawahnya nih. Nah, box hijau ini di sekitar 2094 sampai 2200-an dolar mendapatkan reaksi signifikan. Kalau closingnya seperti ini possible ya untuk si Ethereum soon ya, dia bisa recovery ya, hopefully seperti itu teman-teman. Kalau misalkan di sini kita extend ke samping pun ini SNR juga sebelumnya. Jadi memang ini adalah area krusialnya, dan ya ini precisely mantul di area sini. Untuk lapis atasnya yang cukup tebal dan belum benar-benar mampu di break adalah di sini. Ya saya tandain dengan satu garis aja di sini dengan garis warna putih deh. Kenapa saya tandain di sini? Beberapa kali kena reject ya. Ini pada Maret dan juga Juni ya. Awal Juni 2024 dia reject. Sebelumnya gimana bro? Sebelumnya juga nih di sini ya. Ini pada Mei 2021, kemudian di September 2021 juga ya. Ini mendapatkan rejection. Jadi level ini masih menjadi level yang kuat banget untuk dia mendapatkan rejection di sekitar 3.946 dolar ya. Jadi untuk posisi saat ini yang perlu kita lihat pertama adalah untuk Ethereum mampu reclaim kembali nih. Sebentar, di previous supportnya di sini. Nah, ya ini harus mampu direclaim dulu untuk si Ethereum. Sebentar. Nah, ini di sekitar area berapa bro? 2827 sampai 2926 dolar. Ketika area ini mampu direclaim dengan ya closing weekly seperti ini menandakan untuk Ethereum soon or later akan mencoba testing lagi ke area kuatnya di bagian atas.
let's say dia break seperti ini gitu ya, naik, akan coba tes lagi nih. Pertama ke area supply next target di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupakan ada area supply di sini. Nih. Ya ini di sekitar berapa bro? 3.400 sampai 3.500-an dolar. Baru next lagi di 3.940-an dolar di sini. Jadi ini beberapa obstacle next target untuk si Ethereum yang nanyain Ethereum gitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat dengan closing seperti ini, ya dengan closing weekly seperti ini bukanlah hal yang mustahil untuk nantinya dia akan break nih di area strongnya nih. Ya at least akan tembus di atas 4.000 dolar. Kapan teman-teman ya, semoga secepatnya. Minimal di next weeknya kita bisa lihat dia mampu break dulu lah, berada di atas level 2.900 dolar. Itu aja dulu yang perlu kita lihat teman-teman untuk si Ethereum ya. Jadi untuk yang nanyain Ethereum gimana ya, so far masih so good closing seperti itu ya. Bukanlah hal yang mustahil untuk Ethereum akan mampu break di atas 4.000 dolar. Dan ATH lamanya kan ini di 4.800-an dolar ya, 4.890-an dolar. Dan ya saya pribadi masih meyakini untuk si Ethereum ya minimal bisa hit di sekitar 5.500 sampai 6.500 dolar untuk di cycle kali ini range-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan juga ya dari swing high yang terakhir di sini ke swing low yang terakhir ya, ini kita bisa bilang internalnya ya dia akan visit nih. Ya beberapa bahkan pas banget nih di Fibo 1,2 itu adalah garis putih pertama di mana itu mendapatkan rejection strong di sini. Coba saya tandangkan dengan warna merah. Ya di sekitar 3.900-an dolar. Next lagi, ya ini kita bisa lihat nih, ya 5.600 untuk new ATH ketika memang ATH lamanya mampu di break. Jadi memang kita bisa melihat di sini juga ada beberapa golden ratio yang ketika memang ini udah mampu di break, ya so next area target pas juga dengan zonasi yang tadi juga sudah saya markingin dan juga saya mention secara weekly. Gimana untuk secara daily-nya? Kita lihat ya secara daily-nya di sini good teman-teman sebenarnya. Ya adanya bullish engulfing dan ya sekarang berangsur mencoba naik lagi ya. At least naiknya pun di sini ada EMA21 nih. Pas ya dengan box putih terdekat SNR sebelumnya ya di sekitar 2.900-an dolar. Jadi itu menjadi tantangan untuk si Ethereum minimal ketika memang dia udah mampu break, kemudian adanya retrace lagi. Nah, itu bisa dimanfaatkan sekali lagi waktu dia retrace untuk si Ethereum. Ya, jadi untuk yang Ethereum gimana bisa makin hancur dan bla bla bla. Ya, saya pribadi masih meyakini untuk Ethereum masih bisa untuk bikin new ATH. Tapi teman-teman ya, untuk yang mau mencari gain lebih mungkin bisa cari alternatif coin atau altcoin lain ketimbang Ethereum, contoh seperti Solana ya, atau ya beberapa yang lainnya juga bisa juga teman-teman. Kemudian kita lihat untuk Ethereum Bitcoin. Jadi ini Ethereum terhadap Bitcoin ya dominasinya. Sebenarnya sebelumnya ini semenjak September 2022 dia berangsur turun drop. Ya turun terus. Berarti memang lebih dominan Bitcoin ketimbang Ethereumnya. And then ya ini sempat break. Ya sempat break tapi retestnya juga memble teman-teman ya. Ini pada Januari 2024 sempat break lagi, di Februari drop lagi, mampu break lagi Maret tapi drop lagi, dan lagi-lagi ketahan nih di area SNR sebelumnya, atau kita bisa bilang juga supply secara daily time frame di sekitar 0,0609 untuk si Ethereum. Ya dia drop, ya testing sampai bagian bawahnya dari si trendline channel ini. Dan dia mampu break lagi nih pada Mei 2024. Sayangnya ketika memang dia ketahan nih ya di 0,057 nya nih, kita bisa lihat di box putih pertama ini dia ketahan di retracement, langsung beranjak turun ya, yang tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk dia at least sudah mampu break, akhirnya mampu untuk testing kembali di area supply yang strong ini, box merah. Karena memang kita bisa lihat juga ya efek dari si ETF itu banyak yang buang barang, jadi ya masih harus bersabar. Dan so far di sini sebelumnya juga terbentuk seperti sebuah triangle pattern, and then akhirnya dia terbreakdown teman-teman. Breakdown sampai bawah pun ya kita masih bisa pergunakan trendline support ini. Nah ya, untuk bagian bawahnya ini masih dipertahankan dengan baik sekali. Ya, so kalau memang nanti akhirnya teman-teman di sini juga trendline resistannya pun pastinya menjadi support sebelumnya di sini, and then menjadi resisten di sini gitu ya. Jadi mungkin untuk nantinya ya pada si Ethereum terhadap Bitcoin ini nanti kalau misalkan kita lihat at least dia adanya mulai rebound gitu ya. Untuk ETF spot Ethereumnya bisa lebih hijau lagi ya, nggak menutup kemungkinan untuk progresnya untuk dia mampu break kembali ya, untuk retest dulu ya. Pertama pasti di area SNR sebelumnya ya di sekitar 0,052 sampai 53.
Next lagi berapa bro di sini ya, 0,0565 sampai 579. Next lagi di area supply strongnya di sini ya, 0,0603 sampai 6223 3 ya. Ini untuk Ethereum per ataupun ya per Bitcoinnya ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat wah akhirnya udah mampu break, apalagi untuk visit area putih ini, wah ini pertanda bagus sebenarnya untuk Ethereum, dan harapannya lebih besar untuk nantinya altcoin bisa lebih bernapas. Biasanya kalau misalkan Ethereumnya ini udah lebih perform, dan ya untuk altcoinnya biasanya ngekor gitu ya, walaupun memang belum semuanya. Karena kalau misalkan kita lihat Ethereum Bitcoinnya oh udah break, tapi untuk Bitcoin dominance masih di atas 50% gitu ya, masih di atas 55 ya, altcoinnya walaupun ikut naik juga tapi naiknya pun nggak benar-benar lepas gitu ya. Oke. Next untuk si Beck gimana? Beck ini pembahasan terakhir, belum saya ubah-ubah juga. Ini terakhir kayaknya udah cukup lama ya membahas Beck. Ini juga salah satu koin dari Binance, teman-teman. Kan ada Cake, ada Beck gitu ya. Ini udah lama sih. Mungkin udah 1 bulan lebih teman-teman ya kita terakhir bahas Beck ya, udah 1 bulan lebih kita belum bahas Beck lagi. Nah ini tuh ya 1 bulan lebih lah terakhir bahas Beck. Kita hari ini bahas Beck lagi karena kemarin ada yang request juga teman-teman. By the way memang dia bergerak dalam sebuah channelnya drop ya. Kita lihat sebelumnya itu di $8,3, tapi berangsur di lowestnya itu bahkan di $0,086. Ini pas juga dengan tarikan Fibo sebelumnya ya, dari swing low ke swing high previous swing high terakhir dari tanggal 8 April ke 10 Juni. Dan ini retracement 1,2 ini pas ya dengan area lower sebelumnya atau area demand sebelumnya. Ya paling bawahnya lah. Oke. Nah, so far saat ini dia ini walaupun sempat reject, drop, dia ketahan nih ya di previous area demand-nya nih. Ya sempat bikin tail candle nakal ya sampai 0,188 mantul, drop lagi, mantul lagi, dan ya di sini adanya indikasi untuk terbentuk yang namanya double bottom. Bottom 1 and then bottom kedua. Bisa teman-teman dengan area neckline di area strong supply-nya di sini. Ya di sekitar 0,049 sampai 0,557 ya. Jadi 0,49 sampai 0,57 dolar untuk si Beck. Yang nanyain Beck gimana ya. Jadi so far dia masih sideways. Setelah memang udah mampu break, kemudian di sini perlahan create base gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat wah dia dari base ini mampu break and retest ya di atas 0,51 ya, ini potensi untuk dia visit sampai up to sekitar 1,7 dolar. Ya, kenapa saya tandain di situ? Sebelumnya ini previous SNR juga nih. Nih kalau saya tandain ya, saya zoningin, markingin area ini. Nah, tuh teman-teman ya, support, resistance strong, dan akhirnya belum disentuh-sentuh lagi. Ini terakhir disentuh pada 28 Maret 2022. Jadi waspada ketika nanti harganya memang up, bahkan testing sampai sini, ya ini adanya peluang untuk dia kena reject lagi di sekitar 1,527 sampai 1,77 dolar ya, 1,776 dolar. Jadi sekali lagi ini adalah good skenario untuk Beck secara weekly by the way ini teman-teman. Dan ya so far kalau misalkan sekarang kan dia masih ketahan ya di retracement 0,5 nya, plus juga ini previous SNR juga nih untuk Beck ya di sekitar 0,35 lah ya, sekitar 0,35 dia adanya reject lagi. Yang perlu kita ataupun teman-teman lihat adalah dia mampu break dulu nih ya, kita turun time frame ke daily lah. Nah dia harus mampu break dulu di zona box hijau ini, jadi more or less seperti ini dulu ya, seperti ini dulu, kemudian adanya retracement untuk dia lanjut naik ngetes ke area supply strongnya dia gitu ya. Jadi ini dulu yang perlu dipantau untuk Beck secara daily time frame. Tapi kalau Beck belum siap dan kita belum lihat adanya break tapi malah dia closing dengan tail candle panjang gitu ya, maka ya kemungkinan Beck akan retracement dulu. Retracementnya sejauh apa kita bisa gunakan seperti biasa, Fibo dulu bisa, bentar ya, Fibo dari swing low ya ke swing high yang terakhir, maka kita mendapatkan 0,356 seperti biasa. Dan ya kita gunakan 0,5 sampai 6 ya, karena Beck ini juga cukup volatile, ekstrim juga pergerakannya. Dan ya kalau saya extend ke samping, ini previous SNR nih tuh ya pada pergerakan Beck sebelumnya sebentar. Nah tuh ya kita bisa lihat ya di sini resisten, support ya, ini resisten lagi, ini sempat jadi support juga, ini menjadi resisten lagi. Jadi sering banget ini SNR yang cukup sering di testing di sekitar 0,2755 sampai 0,2885 dolar. Jadi at least untuk Beck kalau memang belum siap untuk break,
Dia akan coba retracement dulu, plus di sini adanya EMA21. Baru nanti kita lihat reaksinya apakah memang adanya pemantulan untuk mampu akhirnya break di atas 0,353 dolar untuk break gitu ya. Tapi kalau misalkan area ini jebol ya dia berpotensi untuk visit demand yang lebih bawah, ataupun kita bisa bilang swing low terakhirnya dia sebelum harganya rebound kembali di sini. Saya tandain dengan warna hijau. Bentar guys. Dan ya ini sekitar 0,233 sampai 0,243 dolar untuk back ya. Jadi so far itu untuk update back. Yang nanyain back gimana ya, masih possible lah setidaknya kalau back nggak balik ke 8 dolar pun ya minimal target maksimal tadi itu di sekitar 1,5 sampai 1,77 dolar lah, sekitar area itu ya. Untuk back menurut saya masih possible dan harganya pun di sini masih murah banget gitu ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk video kali ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.